Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Oke, saya akan menjelaskan peta konsep dari materi, ya, di mana materi itu terdiri atas zat tunggal dan juga campuran. Kemudian untuk zat tunggal terdiri atas unsur dan juga senyawa. Nah, unsur itu ada unsur logam, metaloid atau semilogam, dan juga non-logam. Senyawa terdiri atas senyawa organik, ini yang berasal dari makhluk hidup ya, dan senyawa anorganik. Kemudian untuk campuran itu terdiri atas campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang termasuk campuran homogen adalah larutan, di mana larutan itu terdiri atas larutan asam, larutan basa, dan juga larutan garam. Sedangkan untuk campuran heterogen itu terdiri atas koloid dan juga suspensi. Nah, untuk penjelasan apa toh itu zat tunggal, unsur senyawa, campuran homogen, campuran heterogen akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya. Nah, kita mulai dari materi. Oke, sebelum saya sampaikan pengertian atau definisi dari materi, kalian bisa melihat gambar es krim. Nah ya, panas-panas seperti ini, segar tuh makan es krim, enak banget kan? Nah, es krim ini ternyata masuk dalam ilmu kimia. Nah, pasti banyak yang tidak menyangka. Nah, dikira kalau kimia itu ya yang berkaitan dengan obat-obatan kayak gitu. Padahal tidak. Semua hal yang ada di bumi ini, ya kan, semua hal itu termasuk dalam ilmu kimia, ya. Termasuk diri kita sendiri, tubuh kita itu juga masuk dalam ilmu kimia. Oke, apa toh itu materi? Nah, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau mempunyai volume. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa massa dan berat itu sama, dan banyak yang memberi satuan berat itu adalah kilogram, padahal itu salah ya. Yang memiliki satuan kilogram atau gram itu adalah massa ya. Sedangkan yang memiliki satuan Newton, nah itu baru berat. Jadi kalau berat itu satuannya yang benar adalah Newton, bukan kilogram. Nah, ini saya jelaskan dulu pengertian dari massa dan juga pengertian dari berat. Nah, ya ini ya, ada massa, ada berat. Ini sudah ada gambarannya. Nah, massa adalah ukuran jumlah materi yang dikandung suatu objek. Ya kan? Atau massa adalah, nah ini sudah ada kan? Massa yaitu ukuran jumlah materi penyusun zat yang tidak dipengaruhi tempat atau keadaan. Jadi jumlah materi yang menyusun suatu benda atau yang menyusun suatu objek, di mana dia tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitarnya, gitu, atau tempat dia berada. Sedangkan berat adalah ukuran kekuatan yang sama dengan tarikan gravitasi suatu benda. Nah, ini kalian bisa melihat bagaimana cara menghitung massa dan berat. Ya, ini ada timbangan untuk massa dan ada timbangan untuk berat. Nah, massa itu rumusnya adalah Rho dikalikan V atau massa jenis dikalikan volume, di mana massa adalah satuannya kilogram. Sedangkan berat rumusnya adalah massa dikalikan gaya gravitasi. Nah, ini berkaitan dengan gaya gravitasi ya. Nah, maka satuan untuk berat adalah Newton. Selanjutnya adalah wujud materi. Nah, materi itu wujudnya ada 3. Yang pertama adalah padat, 2 cair, 3 gas.
Nah, ini padat contohnya ada batu-batuan ya, di mana strukturnya sangat rapat. Kemudian cair contohnya adalah air, strukturnya agak renggang. Kemudian gas, ini contohnya ada gas ya, di sini asap ya. Nah, dia strukturnya renggang. Next. Nah, untuk ciri-ciri zat padat, yang pertama dia bentuknya tetap. Kemudian volumenya juga tetap, letak partikel berdekatan, gerakan partikel tidak bebas. Nah, karena dia rapat, maka partikelnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Kemudian gaya partikel sangat kuat, susunan partikel sangat berdekatan, kemudian tidak dapat dimanfaatkan. Kemudian ciri untuk zat cair, yang pertama bentuknya berubah-ubah. Nah, berubah-ubahnya ini mengikuti bentuk wadah, kemudian volume tetap, gerakan partikel penyusun zat cair cukup bebas dan tidak terikat, kemudian letak antar partikel relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Kemudian pada susunan partikelnya kurang teratur dan juga renggang. Terakhir adalah ciri dari zat gas. Dia bentuk dan volumenya berubah-ubah, ya, menyesuaikan wadahnya. Kemudian dia berbentuk udara, letak partikel sangat berjauhan, partikel penyusun zat gas dapat bergerak dengan sangat bebas. Gaya tarik-menarik antar partikel hampir tidak ada, karena dia sangat berjauhan itu ya. Kemudian mengikuti bentuk tempatnya. Nah, ini bentuk dan volumenya juga menyesuaikan bentuk tempat. Ya, tadi kita sudah belajar wujud materi ya, kemudian ciri-ciri dari wujud materi tersebut apa saja. Sekarang kita belajar sifat dari materi. Nah, sudah ada wujudnya, berarti ada sifatnya. Sifat materi itu ada dua. Yang pertama adalah sifat fisika, yang kedua adalah sifat kimia. Di mana sifat fisika itu adalah sifat materi yang tidak ada hubungannya dengan pembentukan zat baru, tapi mengenai keadaan fisik suatu zat tanpa melalui proses kimia. Jadi untuk sifat fisika, dia tidak ada kaitannya dengan terbentuknya zat baru. Nah, hanya berkaitan dengan keadaan fisik yang nampak dengan kita lihat gitu, yang bisa kita lihat dengan mata kita. Kemudian untuk sifat kimia itu adalah sifat yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. Jadi akan terbentuk zat lain gitu kan, dari zat asalnya. Nah, ini tugas untuk kalian. Tadi sudah saya jelaskan sifat kimia dan sifat fisika. Ini ada gambar ya tentang tentang zat ya. Ini yang pertama ada titik leleh, kemudian ada titik didih, ada mudah membusuk, kekeruhan, kekentalan, wujud zat. Nah, ini wujud zatnya di sini gambarnya tumpuk 3 ya, ada cair, padat, dan juga gas. Kemudian mudah berkarat, warna zat, mudah terbakar. Nah, dari 9 gambar ini, manakah yang termasuk sifat fisika dan juga mana yang termasuk sifat kimia? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada kolom komentar. Caranya tulis nama, kelas, nomor absen, jawaban. Nah, sifat fisika titik 2 titik. Kemudian sifat kimia titik. Nah, yang termasuk mana saja menurut versi kalian, silahkan diisikan pada kolom komentar. Ya. Oke, jadi kalau yang berkaitan dengan fisik tadi masuk fisika. Nah, ini kalian analisis mana yang berkaitan dengan fisik. Kemudian mana yang berkaitan dengan terbentuknya zat baru berarti masuk ke sifat kimia. Oke, next. Nah, tadi sudah sifat-sifatnya, sekarang ke perubahan. Untuk perubahan materi juga ada dua berkaitan dengan sifat materi tadi ya. Perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Jadi zat asalnya masih tetap.
Contohnya adalah pembuatan meja kursi dari kayu. Ya, mau bentuknya berbeda, zatnya masih sama, yaitu kayu. Kemudian pembuatan tepung dari beras. Nah, beras dengan tepung itu kandungannya sama, sama-sama karbohidrat. Kemudian, ya kan? Jadi mau dia ukurannya berbeda, beras berukuran butiran, sedangkan tepung itu serbuk, ya kan, halus. Nah, mau ukurannya berbeda, toh kandungannya masih sama, maka itu masuk ke perubahan fisika. Di mana ciri perubahan fisika itu terjadi perubahan bentuk, ini yang contohnya meja kursi, kemudian perubahan wujud, itu contohnya air dan es batu. Kemudian perubahan ukuran, ini beras tepung. Kemudian ada pengaruh pelarutan atau pemanasan. Nah, misalnya garam ataupun gula pasir kita larutkan dalam air. Itu contoh ke perubahan fisika. Sedangkan untuk perubahan kimia, itu adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi ada zat baru yang terbentuk, ya kan? Contohnya adalah besi yang berkarat. Nah, itu terbentuk besi 3 oksida. Kemudian kertas yang kita bakar, ya kan, kertas yang kita bakar nanti akan terbentuk abu, kemudian gas dioksida dan juga uap air. Jadi beda kan, kertas itu awalnya setelah kita bakar ternyata produknya itu adalah abu, gas karbon dioksida dan juga uap air. Jadi beda ya. Kemudian pembuatan tape. Nah, tape misalnya tape singkong, setelah dibuat tape ternyata ada kandungan alkohol. Di mana ciri-ciri dari perubahan kimia itu terjadi perubahan warna, kemudian terbentuk gelembung gas, terjadi perubahan suhu, dan terbentuk endapan. Nah, tadi kita sudah belajar perubahan materi, sekarang ke zat tunggal. Nah, materi tadi kan sudah saya sampaikan kalau materi itu terdiri atas zat tunggal dan juga campuran, di mana zat tunggal terdiri atas unsur dan juga senyawa. Apa toh itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun satu jenis zat dan komponen penyusunnya tidak dapat dipisahkan dengan cara fisika. Jadi untuk memisahkan komponen penyusun kita harus menggunakan reaksi kimia atau menggunakan cara kimia. Di mana zat tunggal terdiri atas unsur dan senyawa. Nah, unsur sendiri pengertiannya adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Contohnya adalah besi, ini ya gambarnya besi, kemudian emas, dan juga tembaga. Senyawa adalah zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana secara reaksi kimia. Jadi kalau senyawa itu masih bisa kita uraikan, tapi harus dengan reaksi kimia. Nah, di mana nanti setelah kita uraikan dari akan terbentuk unsur-unsur penyusunnya itu masing-masing memiliki sifat yang berbeda dengan senyawa asalnya. Jadi misalnya air H2O kan rumus senyawanya. Saat kita uraikan akan terbentuk gas H2 dan juga gas oksigen. Nah, masing-masing memiliki sifat yang berbeda. Campuran itu terdiri atas campuran homogen dan juga campuran heterogen. Homogen itu berarti sama ya, heterogen itu berarti berbeda. Di mana campuran itu pengertiannya adalah materi yang tersusun lebih dari satu macam, masih mempunyai sifat zat aslinya, dan dapat dipisahkan dengan cara fisika. Contohnya, campuran yang materi penyusunnya serba sama. Nah, ini contohnya ada sirup. Nah, ini ada sirup, ya kan, botol sirup. Kemudian ada air. Nah, saat sirup kita tuangkan ke air, ya akan menjadi larutan sirup. Tapi kita masih bisa melihat wujud sirupnya gitu dan wujud zat cairnya air gitu. Cuman mereka menyatu menjadi satu. Gitu ya, mereka menyatu menjadi satu. Tapi saat kita mau memisahkan bisa
Kemudian ada alkohol 70%. Ya, ini berarti kadar alkoholnya hanya 70%. Kemudian sisanya adalah pelarut. Kemudian ada stainless steel. Nah, ini kan. Untuk campuran heterogen, yaitu campuran yang berasal dari beberapa jenis materi di mana sifat penyusunnya masih tampak. Nah, saat kita mencampur ada semen, pasir, dan kerikil. Nah, ini contoh adonan pasir, semen, dan kerikil. Kerikilnya ya masih bisa kita lihat gitu. Kemudian selanjutnya campuran minyak dengan air. Nah, ini ada minyak, ada air. Meskipun mereka sama-sama berwujud cair, tapi tidak bisa menyatu. Untuk memisahkan campuran itu ada beberapa cara. Tergantung yang mau kita pisahkan itu apa. Contoh, kita ingin mengambil garam dari air laut. Nah, air laut saat kita minum kan rasanya asin. Nah, yang menyebabkan rasa asin itu karena ada garam dapurnya itu atau NaCl. Nah, untuk memisahkan garam dapur tadi dari air laut itu kan, kita bisa menggunakan kristalisasi, yaitu metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Jadi kita kristalkan airnya ya, kita kristalkan. Kemudian yang berikutnya adalah distilasi. Nah, misalnya ada minyak mentah, minyak bumi. Ya, itu terdiri ada gas LPG, LNG, ada apa namanya? Pertamax gitu kan. Ada petroleum. Nah, untuk memisahkan kita bisa menggunakan distilasi. Distilasi itu adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih dari zat-zat yang dipisahkan. Nah, ini kan ada contohnya saat kita panaskan, nanti akan ada yang titik didihnya paling rendah, dia akan menguap pertama kali. Ya, dia akan menguap pertama kali. Di sini juga ada selang, di sini ada selang, dan di sini ada wadah untuk penampungannya. Jadi yang titik didihnya rendah, dia akan memisah terlebih dahulu, sehingga nanti akan tertinggal residu atau endapan. Yang ketiga adalah filtrasi atau penyaringan. Nah, penyaringan ini adalah pemisahan zat berdasarkan ukuran partikel. Contohnya apa? Ya, misal kita mau memisahkan kopi dari larutannya, itu bisa kita saring gitu kan. Jadi nanti yang partikelnya lebih besar kan akan tertinggal di kertas saringnya, sehingga saat kita minum kopi sudah tidak ada ampasnya gitu. Nah, sublimasi. Sublimasi adalah metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat menjadi gas. Nah, ini misalnya kita ingin memisahkan campuran kapur barus dan pasir. Jadi ada kapur barus, ada juga pasir. Kemudian saat kita ingin memisahkannya, kita panaskan biar dia menguap. Nah, nanti kapur barusnya yang akan menguap. Kemudian di sini disediakan es batu. Dingin kan? Nah, saat didinginkan, dia akan membeku di sini kapur barusnya. Endapan kristal kapur barus hasil penguapan dari campuran kapur barus dan pasir. Jadi di sini ada campuran kapur barus dan pasir, kita panaskan, kapur barusnya akan menguap karena di sini sudah disediakan yang dingin, jadi dia akan membeku di sini, ya. Jadi nanti kita dapatkan kapur barusnya. Next, kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan kepolaran antar partikel zat. Nah, misal kita ingin memisahkan zat penyusun pada tinta. Nah, tinta yang berwarna hitam itu isinya macam-macam warnanya. Nah, saat kita pisahkan nanti akan muncul beberapa warna di situ. Itu ya. Oke, sekian dan terima kasih.